Baik, perkenalkan nama saya yang menggunakan logo NIM 22 2201387, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita akan membahas tentang kaidah kata atau konsep dasar kata. Kaidah kata, konsep dasar kata. Kaidah itu pedoman, patokan atau aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Kaidah kata meliputi 1. Pengembangan kata, penulisan kata, ganti kata, kata turun, serta singkatan dan akronim. Kata merupakan alat pelayar gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata jalan satukan melalui pengembangan dalam suatu konstruksi yang lebih besar. Berdasarkan kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa, setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain mampu memahami maksudnya. Dengan cara ini, maka akan tercipta komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Kata-kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi dapat diterapkan melalui berbagai media, yaitu media lisan atau media tulisan. Itu bagian 1, gabungan kata atau kata jema-jemu. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Pengembangan kata termaksud istilah khusus ditulis terpisah. Contoh: orang tua, ibu, kota, sepak bola. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Kata ganti digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Contoh: ku, kau, mu, dan engkau. Ketidakjujuran tidak aku sukai. Aku tahu buku itu milikmu. Lawan harus engkau kalah dengan cara yang sportif. Kata turun, bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhir. Kata-kata ini diterus serangkai. Contoh: tidak adil, ketidakadilan. Singkatan dan akronim. Singkatan nama yang gelar, sapaan, jabatan dan pangkat yang ikuti dengan tanda titik. Contoh: dokter, profesor, dan lain-lain. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal gabungan suku kata. Contoh: sim, bapenas, atau abri, dan lain-lain. Pembentukan kata impuhan. Kata berimpah adalah kata yang telah mengalami proses pengimbahan. Imbuhan adalah suatu bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata.
Imbuhan dibagi dalam 4 jenis, yaitu prefix, infix, suffix, dan konsif. Prefix atau awal adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar, contoh kepada, kedua, dan lain-lain. Berjalan, berbicara, bermalam, dibaca, ditulis, disapa. Pen, penjual, pembeli, penulis, dan lain-lain. Infix atau sisipan adalah imbuhan yang diikatan di tengah bentuk dasar, contoh L, geletar telunjuk, M, gemetar, R, gemetar seriling. Sufiks atau akhiran adalah imbalan yang diikatan di belakang bentuk dasar, contoh tanamkan, bacakan, lembarkan, tulisan, lemparan. I, akhiri, tulis. N, angkanya, rupanya. Wan, rupawan, hartawan, ilmuwan. Konfiks adalah imbuhan yang dilakukan didapat belakangan bentuk dasar secara bersamaan. Contoh KN, keamanan, kesatuan, kebetulan. PN, penambahan, pemahaman, penyesuaian. Peran, perusahaan, bersama, berselaman, senyum, selama-lamanya, sejauh-jauhnya. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses berulang, baik sebagai ataupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang memiliki beberapa makna, yaitu makna banyak tak tentu. Contoh peraturan, materi, orang-orang, negara-negara, dan lain-lain. Adapun juga kata ulang yang bermakna banyak dan bermacam-macam. Contoh dedaunan, bibit-bibitan, laut, paut, buah-buahan, sayur, mayur, tanaman disebut. Makna kata ulang lainnya menyerupai dan bermacam-macam. Contoh mobil-mobilan, orang-orangan, robot-robotan, rumah-rumahan, dan lain-lain. Makna kata ulang berikutnya adalah agak tahu, melembangkan, sesuatu. Contoh kehijauan, pening, sakitan, kekanakan, dan lain-lain.